Ya, kembali lagi bersama saya. Ini adalah video keempat dari playlist kuliah ini. Jadi pada video kali ini saya akan men-sharingkan apa yang saya pelajari di semester 4 di jurusan Teknik Informatika. Jadi bagi Anda yang belum menonton dari video 1 sampai 3, di situ saya sudah menjelaskan mengenai apa yang saya pelajari mulai dari semester 1, kedua, ketiga, dan yang pada video kali ini adalah pada semester 4. Nah, mata kuliah yang saya ambil yang pertama adalah Artificial Intelligence. Jadi mata kuliah ini mengajarkan kita dasar-dasar dari AI. Jadi perkembangan AI itu apa, kemudian apa saja yang ada di AI, mengapa kita butuh AI, pokoknya mengenai konsep dasar AI, siapa yang menemukan AI. Nah, di situ. Nah, proyek terakhir saya adalah saya disuruh untuk membuat Artificial Intelligence untuk optimisasi masalah. Jadi boleh menggunakan genetic algorithm. Namanya itu adalah salah satu algoritma genetika di dalam AI, dan atau kita boleh menggunakan AI yang lain. Jadi kita boleh memilih pokoknya buat apa saja lah yang bisa melakukan optimisasi kasus. Nah, itu videonya juga sudah saya buat di playlist AI, Anda bisa cari di situ. Itu ada genetic algorithm untuk menyelesaikan masalah knapsack. Anda bisa tonton di playlist AI saya. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah database programming. Jadi di database programming ini, kalau sebelumnya kita lebih banyak ke analisa dan dasar programming di semester 3, di semester 4 ini kita lebih banyak programming SQL-nya. Dan ini kita sudah beralih tidak menggunakan MySQL lagi, tapi menggunakan PostgreSQL. Tapi konsep dasarnya sama, cuma ini lebih kompleks karena kita sudah diajarkan trigger, function, prosedur. Pokoknya anggap aja ini adalah programming SQL level 2. Nah, di sini sudah lumayan kompleks. Jadi ternyata saya juga baru tahu SQL itu bisa bertindak seperti bahasa pemrograman biasa ya. Saya kira hanya khusus database. Oke, untuk mata kuliah yang ketiga yang saya ambil adalah Financial Technology. Jadi Financial Technology di sini mengajarkan kita tentang keuangan, mulai dari cryptocurrency, saham, reksadana, cara menghitung present value, future value, maksudnya nilai uang di masa depan, nilai uang di sekarang, apakah kita untung jika kita menabung ke sini, melakukan investasi ke sana, menganalisis data project apakah layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, di sini kita mempelajari mengenai financial technology, kita pelajari tentang itu. Kemudian mata kuliah yang keempat yang saya ambil adalah Internet of Things atau IoT. Jadi di mata kuliah ini kita diajarkan cara menggunakan atau melakukan coding atau memprogram microcontroller, khususnya di bidang Internet of Things. Misalnya seperti Arduino, ISP, dan lain-lain. Jadi yang diharapkan dari mata kuliah ini terakhir proyeknya adalah, jadi kita mengambil data dari sensor, kemudian mengirimkannya ke Arduino, yang Arduino-nya akan mengirimkan data ke komputer server kita melalui jaringan internet. Jadi kita bisa koleksi data dari sensor yang kita pasang di Arduino-nya. Ini lumayan seru. Jadi kita harus membeli alat tambahan juga seperti Arduino dan sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian mata kuliah yang kelima adalah NLP atau Natural Language Processing. Jadi untuk Natural Language Processing ini kita diajarkan untuk mempelajari AI di bidang NLP. Jadi kita
diajarkan bagaimana cara mengolah agar komputer tahu bahasa manusia. Nah, untuk proyek terakhir yang saya buat, saya membuat sebuah chatbot sederhana menggunakan algoritma NLP untuk toko. Jadi misalnya kita mau tanya tentang berapa harganya, atau kita tanya harganya berapa, itu kan bahasa manusia. Nah, kita buat agar komputernya mengerti apa yang dimaksudkan user tanpa harus hardcode. Jadi maksudnya hardcode adalah misalnya saya tanya harganya berapa, mungkin dia bisa jawab ya kan kalau menggunakan hardcode atau coding manual, karena kita bisa menggunakan if harganya berapa sama dengan harganya berapa, kan bisa kita tahu kan. Nah, tapi di NLP di sini tidak. Jadi misalnya botnya saya ajarkan harganya berapa, nanti saat user menulisnya berapa harganya atau berapa harganya ya kak, dia juga tahu jawabannya dan benar karena itu sudah menggunakan algoritma NLP yang diajarkan oleh dosen saya. Ini lumayan seru juga. Kemudian mata kuliah terakhir yang saya ambil adalah network security. Jadi di sini kita diajarkan apa saja gangguan keamanan dari jaringan, kemudian cara menanganinya, kemudian cara kerja hackernya gimana, apa yang dilakukan hacker hingga bisa menembus suatu jaringan, jenis virus yang ada di jaringan, apa itu malware, cara penanganan bencana fisik dan lain-lain, pengamanan datanya. Jadi ini untuk mengamankan dari sisi jaringan. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu ada mata kuliah data security, itu kita akan membahas mengenai keamanan data. Kalau ini membahas mengenai keamanan jaringannya. Oke, saya rasa sekian saja pada video keempat ini. Kedepannya mungkin saya akan membahas mengenai apa yang saya pelajari di semester 5. Stay tune terus di video pada channel ini. Jangan lupa subscribe jika merasa bermanfaat, karena itu akan sangat membantu dan saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.